Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebagai jawaban dari UAS, aplikasi manajemen terpadu kelas B dengan tema individual project base dengan saya Zalzabila Putri Hartanti, NPM 019, selaku General Manager Perusahaan Manufaktur PT Bulan Sabit. Yang pertama, 5 tahapan fungsi manajemen perusahaan manufaktur yang perlu diketahui. Yaitu ada 5. Yang pertama, perencanaan produksi. Tahapan perencanaan mulai dari menentukan desain awal produk, tahapan desain produk berupa gambaran dari produk tersebut, proses pembuatan suatu produk, hingga ke tahap memproduksi dan memodifikasi produk. Yang kedua, ada pengaturan rute produksi. Tahapan berisi menentukan rute produksi paling efisien untuk menghasilkan produk yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga, ada pengelolaan anggaran. Tahapan dimulai dengan menentukan pedoman anggaran berdasarkan anggaran belanja tahun sebelumnya. Mempersiapkan penyusunan anggaran oleh divisi terkait, menentukan anggaran dan uji kelayakan, sampai ke melaksanakan anggaran. Yang keempat, ada rencana produksi. Tahapan perencanaan produksi yang sudah dilakukan sebelumnya akan diterapkan pada tahapan rencana produksi oleh divisi yang terkait. Yang terakhir ada pemantauan stok. Tahapan menghitung stok untuk memastikan tidak ada kendala, kelebihan maupun kekurangan bahan baku saat proses manufacturing. Dan kita langsung beralih ke demonstrasi aplikasi. Di sini PT Bulan Sabit menggunakan aplikasi Odoo. Di sini ada penjualan, akuntansi, dan persediaan yang kita pakai. Untuk yang pertama, membuka persediaan atau inventory. Ke proses persediaan ini lebih ke input produk yang dihasilkan oleh PT Bulan Sabit sendiri. Sini saya sudah menyediakan 20 produk yang dijual oleh PT Bulan Sabit. Pembuatannya yaitu di sini ada kolom buat, kita klik. Lalu ada nama produk, PT Bulan Sabit bergerak di bidang food and beverage. Jadi di sini kita masukkan produk makanan, misalnya kebab pedas. Di sini ada 2 kolom yang harus dicentang. Yang harus dicentang adalah dapat dijual. Karena kalau dapat dibeli berarti kita sebagai konsumen yang membeli produk ini kepada produsen lainnya. Kita akan menjual, jadi nyentang dapat dijual. Juga tipe produk, produk konsumsi, kebijakan penagihan, jumlah dipesan, memasukkan harga jual sesuai yang ditentukan oleh perusahaan. Di sini pajak pelanggan sudah otomatis 10% dengan memasukkan modal yang dikeluarkan untuk biaya produksi produk tersebut. Lalu kita simpan. Di sini kategori produknya saya buat makanan dan minuman fast food dan juga bisa diganti sesuai kebutuhan produk tersebut. Lalu klik simpan. Nah, kita lihat sekarang produknya ada 20. Ini yang bisa dijualkan oleh PT Bulan Sabit. Lalu kita masuk ke penjualan. Di sini proses penjualan itu berisi tentang transaksi tunai maupun kredit dari beberapa pelanggan. Contohnya kita buat untuk transaksi tunai dahulu. Yang pertama memasukkan nama pelanggan. Lalu menambahkan item produk yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Contohnya ayam geprek dan es dalgona. Oke. Di sini kita kasih expiration, di mana tanggal pembelian produk tersebut. Tanggal sekarang, syarat pembeliannya karena dia tunai, maka kita pilih kontan. Sudah sesuai untuk harganya, lalu kita klik confirm. Nah, untuk
invoice-nya, ini kita klik pengiriman. Kita harus memvalidasi karena ini untuk ngecek produk ini tersedia dan siap dijualkan atau tidak. Seperti itu. Jadi kalau sudah kita cek, kita validasi, kita apply. Lalu kembali ke penjualan untuk melakukan invoice-nya. Klik. Sini create invoice. Create and view invoice. Di sini kita cek. Nah, di sini ada satu faktur. Ini masih berupa draft dan kita harus konfirmasi jika sudah dirasa benar untuk jumlah sebelum pajak dan pajaknya. Dan juga pemilihan produk yang dibeli oleh pelanggan. Kita konfirmasi. Jika pelanggan Alesa ini sudah melakukan pembayaran, maka kami akan mengedit di sini jurnal termasuk cash dengan jumlah sekian, tanggal pembayarannya sekian. Read payment. Sampai di invoice-nya ada tulisan in payment, berarti pelanggan tersebut sudah melakukan transaksi tunai atau cash untuk pembelian dua produk tersebut. Begitu juga dengan kredit, seperti misalnya di sini contoh pembelian kredit, bedanya hanya di syarat pembayaran ini jatuh temponya berapa hari. Nah, misal ini. Langkah-langkahnya seperti tadi. Jangan lupa untuk mengupdate pengiriman, memvalidasi, di mana kita validasi kalau barang itu sudah ada dan siap untuk dijualkan. Create invoice. Read and view invoice, lalu karena pembayarannya berupa kredit, maka bedanya di sini direkam pembayaran. Kalau yang tadi cash, ini kita masukkan ke bank dengan jumlah sekian, create payment. Kalau sudah in payment seperti ini, maka akan masuk ke dalam proses akuntansi atau pelaporan akuntansi perusahaan. Di sini ada dua dashboard. Yang pertama adalah dashboard cash, di mana pembelian sudah lunas atau tidak kredit. Ini ada invoice 06, 03, 02, 01 yang sudah dimasukkan tadi, dan juga ada dashboard kredit di sini 05, 07, 04 beserta totalnya. Penggunaan aplikasi Odoo juga dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan karena pelaporannya sangat komplit, ada laba rugi, saldo, executive summary, cash flow statement, buku besar umum lah. Kalau laporan laba rugi ini tentu sangat bermanfaat bagi perusahaan. Ada saldo juga, jadi perusahaan itu tahu untuk cash yang masuk maupun pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.